Sebelum kita memulai videonya, saya bacakan dulu kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasar pengetahuan 3.2, memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Kompetensi dasar keterampilan 4.2, menggambarkan ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Tujuan dari pembelajaran kita nanti diharapkan kalian bisa 1. Mengidentifikasi gambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Yang kedua, menjelaskan prinsip dan prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Yang ketiga, mengidentifikasi alat dan bahan menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Ya, berikutnya langsung ke pengertiannya. Pengertian dari gambar ilustrasi. Ilustrasi atau dalam bahasa Inggris illustration adalah gambar untuk memperjelas isi buku atau karangan, bisa berupa gambar, desain, atau diagram, dan keterangan tambahan berupa contoh, bandingan, dan sebagainya. Fungsi dari gambar ilustrasi yang pertama, menggambarkan suatu produk atau suatu ilusi yang belum pernah ada. 2. Menggambarkan kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, memperjelas komentar, dapat berbentuk kartun atau karikatur. Yang keempat, memperjelas suatu artikel dengan gambar. Yang kelima, mengkomunikasikan sebuah cerita. Yang keenam, dapat menerangkan suatu konsep yang disampaikan. Unsur-unsur gambar ilustrasi. Yang pertama, ada objek gambar. Nah, objek gambarnya apa saja? Yang pertama yaitu manusia. Nah, bagaimana Pak cara menggambar objek manusia ini supaya bagus? Nah, pertama kalian tuh harus memahami apa itu anatomi atau bentuk tubuh dan juga proporsi. Itu rumusnya ya, biar bagus hasil gambarnya nanti. Yang kedua ada binatang atau hewan. Di sini dibagi 3, yaitu binatang yang hidup di darat, binatang yang hidup di air, binatang udara. Maksudnya itu binatang yang kegiatannya banyak di udara seperti burung, capung, pokoknya yang punya sayap. Yang ketiga itu tumbuhan. Yang keempat ada alam benda. Alam benda itu seperti contohnya kamu menggambar pensil, menggambar penghapus, menggambar buku yang tumpuk-tumpuk, ya seperti itu ya. Jadi benda mati. Setelah objek gambar, berikutnya ada tema atau cerita. Dalam artian, gabungan beberapa peristiwa tersebut membentuk sebuah alur yang memiliki cerita dari awal sampai akhir yang saling memiliki keterkaitan. 1. Jenis cerita. Menurut Bakom, cerita rakyat dibagi menjadi 3, yaitu mite, dongeng, legenda. Nah, kedua, bentuk atau cerita. Bentuk tema dirumuskan dari alur cerita seperti bermain di kebun, mendaki gunung. Tema cenderung singkat dan mampu mewakili cerita. Unsur yang terakhir yaitu media. Di sini media dibagi menjadi 2. Yang pertama hitam putih dan berwarna. Nah, media di sini diartikan sebagai bahan atau peralatan yang dibutuhkan ya. Yang pertama, media hitam putih. Itu maksudnya seperti ini. Warna yang dihasilkan itu dari media itu sendiri. Contohnya seperti pensil, spidol, tinta yang berwarna hitam pokoknya ya. Sedangkan media pewarna seperti spidol tapi yang berwarna, terus krayon, cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain-lain. Jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, realis. Gambar ilustrasi yang memiliki bentuk dan warna sama dengan kenyataan tanpa ada pengurangan atau penambahan. Yang kedua, dekoratif. Gambar ilustrasi berfungsi menghiasi atau memperindah sesuatu. Bentuknya disederhanakan atau dilebih-lebihkan.
Yang ketiga, karikatur. Gambar ilustrasi yang menampilkan kelucuan, kritikan, atau sindiran terhadap kebincangan yang terjadi pada masyarakat. Umumnya, menggambarkan wajah tokoh atau pemimpin yang menjadi topik pembicaraan. Yang keempat, kartun. Gambar yang menampilkan kelucuan atau humor yang bertujuan menghibur. Yang kelima, komik. Komik berasal dari kata komik, yang berarti lucu atau jenaka. Komik merupakan rangkaian gambar yang saling melengkapi dan mengandung suatu cerita. Yang keenam, cover. Cover berarti kulit. Cover merupakan sampul buku atau majalah yang berisi gambar, bisa foto ataupun gambar ilustrasi, dan tulisan yang menggambarkan isi buku tersebut. Yang ketujuh, ilustrasi pada buku pelajaran. Ilustrasi yang ada pada buku pelajaran, misalnya dalam pelajaran biologi untuk memahami sistem pencernaan, dalam pelajaran sejarah menjelaskan bentuk Candi Borobudur. Yang kedelapan, vignette. Ilustrasi berupa garis-garis dan sebagian diblok dengan tinta, yang fungsinya adalah untuk menghias dan mengisi ruang kosong. Yang kesembilan, ilustrasi cerpen. Daya tarik sebuah cerpen sangat dipengaruhi oleh ilustrasi yang mengiringinya. Di samping untuk menambah daya tarik, ilustrasi juga berfungsi untuk memberi penguatan pada tokoh yang digambarkan dalam naskah. Yang ke-10, ilustrasi uang kertas. Uang kertas yang kita gunakan sebagai alat tukar dilengkapi dengan ilustrasi di dalamnya. Dengan teknik arsir dan dekorasi yang indah, uang didesain menjadi karya seni dua dimensi yang sangat menarik untuk digunakan. Teknik ilustrasi. Teknik dalam pembuatan gambar ilustrasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ilustrasi dengan teknik gambar tangan. Yang kedua, ilustrasi dengan teknik fotografi dan teknik gambar tangan. Yang ketiga, ilustrasi dengan teknik gabungan gambar tangan, fotografi, atau alat elektronik lainnya. Menurut Purwadarminta mengatakan ada beberapa teknik yang dapat dicapai dalam membuat karya ilustrasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, line drawing, yaitu gambar yang dibuat dengan menggunakan alat pena dan tinta gambar. Yang kedua, wash drawing, yaitu menggambar menggunakan bahan basah. Media yang digunakan antara lain seperti cat air, cat minyak, atau media yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencernya. Yang ketiga, scratchboard, yaitu menggambar ilustrasi menggunakan kertas bertekstur khusus sebagai medianya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah gagasan. Gagasan bersumber dari materi ataupun tema yang akan diilustrasikan. Gagasan melingkupi tokoh, suasana, corak gambar, dan media. Yang kedua adalah sketsa. Proses menggambar yang paling awal adalah mensketsa atau membuat rancangan dengan menggunakan pensil. Di tahap berikutnya yaitu pewarnaan. Teknik pewarnaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu pewarnaan secara manual dan secara digital. Pewarnaan secara manual biasanya menggunakan pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, cat minyak, dan lain-lain. Sedangkan untuk teknik digital menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, HP Android, tablet, pen tablet, dan tentu saja didukung oleh program. Alat dan bahan. Di sini saya membaginya menjadi 2. Yang pertama adalah manual dan yang kedua adalah digital. Yang manual saya bagi menjadi 2, yaitu teknik kering. Bahan yang tidak memerlukan cairan seperti pensil, arang, kapur, krayon. Berikutnya, teknik basah. Bahan yang memerlukan air,
atau minyak sebagai pengencernya. Contohnya seperti cat air, cat minyak, cat poster, cat akrilik, dan lain-lain. Nah, berikutnya untuk yang digital. Ini memerlukan perangkat elektronik seperti komputer, HP, tablet, pen tablet, dan program pendukung. Untuk di HP Android bisa memakai aplikasi Medibank, Infinite Design, Ibis Paint, Autodesk Sketch, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk yang di komputer bisa memakai Photoshop, Corel Draw, Paint Tools SAE, dan masih banyak yang lainnya. Demikian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.